Saudara, dua peristiwa penganiayaan dan penyerangan terhadap jaksa dan pegawai kejaksaan terjadi dalam sepekan terakhir di Serdang, Bedagai, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat. Kejaksaan Agung menyerahkan penanganan dua kasus itu kepada polisi dan minta peningkatan pengamanan para jaksa yang tengah bertugas. Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Harli Siregar, kasus penganiayaan jaksa di Serdang Bedagai terjadi tidak berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani korban. Pelaku telah ditangkap di Treskrimum Polda Sumut. Sementara kasus penyerangan pegawai pusat Daskrimti Kejagung di Depok, Jawa Barat saat ini korban dalam pengawasan medis dan polisi masih memburu pelaku. Melihat pekerjaan jaksa yang rawan, Kejagung meminta peningkatan pengamanan jaksa yang tengah bertugas. Dari sisi regulasinya kan kita sudah mengetahui bahwa sebenarnya dengan Perpres yang ada, kemudian MOU yang ada, dan bagaimana kita melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik TNI, di TNI, teman-teman di Polri, bahkan lembaga-lembaga lain. Saya kira ini perlu ada peningkatan pengamanan terhadap para jaksa di tengah intensitas kita dalam melakukan tugas dan kewenangannya. Sementara itu, Saudara, Polres Metro Depok tengah mendalami penyerangan yang dilakukan orang tak dikenal terhadap pegawai Kejaksaan Agung di Pengasinan, Depok, Jawa Barat. 7 orang saksi telah dimintai keterangan. Kasih Humas Polres Metro Depok, AKP Madebudi, bilang pelaku berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor. Korban diserang saat hendak pulang ke rumahnya. Dan sedikit hujan untuk itu ataupun melihat situasi pada malam itu ya. Orang yang hilang masih Tidak ada. tidak ada. Tidak ada. Yang membawa korban rumah baru dibawa ke rumah sakit. Betul. Pelaku pada saat kejadian itu berjumlah 2 orang. Jadi dengan berboncengan sepeda motor, pelaku langsung tiba-tiba menyerang korbannya. Berarti hal itu korban naik motor juga berarti Betul, kondisinya? betul. Pada saat itu korban hendak pulang ke rumahnya dengan menaiki sepeda motor. Yang diperiksa sudah berapa, Pak? Untuk saat ini baru 1 dan mungkin akan diperiksa lebih lanjut saksi yang lainnya. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Hidayatul Mulyadi di Mapol Resta Depok, Jawa Barat untuk mengetahui informasi terkini. Selamat siang, Dayat. Diketahui pelaku ada 2 orang. Lalu bagaimana dengan pencarian keduanya? Apakah sudah diketahui keberadaan para pelaku? Ya, memang sampai saat ini pihak kepolisian dari Polres Metro Depok terus melakukan penyelidikan terkait penyerangan yang dilakukan oleh orang tak dikenal terhadap pegawai Kejaksaan Agung di Pengasinan Sawangan Depok beberapa yang lalu. Polres Metro Depok untuk mengungkap kasus ini memang dibentuk tim khusus dari Polda Metro Jaya, tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Depok dan Polsek Bojong-Sari, di mana dibuat tim gabungan untuk mengungkap kasus ini. Sampai saat ini memang pihak kepolisian masih terus berupaya untuk melakukan penyelidikan, hingga saat ini sudah 7 saksi yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut. Selain itu, pihak kepolisian juga telah menyisir beberapa CCTV yang ada di sekitar lokasi untuk mengungkap ciri-ciri pelaku. Memang sampai saat ini pihak kepolisian belum mengidentifikasi identitas pelaku, karena memang dari keterangan saksi sendiri, dari keterangan korban sendiri, korban tidak mengetahui ciri-cirinya karena saat itu kondisi memang sedang gelap, saat hujan begitu, sehingga si korban tidak mengetahui ciri-cirinya. Yang dia ketahui hanya ada 2 orang dan langsung melakukan penyerangan kepada korban. Korban mengalami luka di bagian tangannya sehingga sampai saat ini masih menjalani perawatan di satu rumah sakit. Begitu. Dayat, apakah selain 7 saksi yang tadi Anda katakan, apakah hari ini ada saksi lain yang diperiksa, lalu seperti apa hasilnya? Memang sampai saat ini terakhir informasi yang kami dapatkan bahwa sampai saat ini memang masih terus dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, namun kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut berapa saksi yang akan diperiksa selanjutnya. Namun dari keterangan pihak kepolisian, saksi yang telah diperiksa itu sekitar 7 saksi yang telah diperiksa, namun dari keterangan 7 saksi memang polisi belum
memberikan keterangan apa yang didapat dari ketujuh saksi tersebut. Saksi-saksi tersebut diantaranya salah satunya korban dan beberapa para pedagang yang ada di sekitar lokasi kejadian. Lalu untuk motif sendiri, Dayat, apakah memang sudah ada dugaan-dugaan dari polisi motif yang dipergunakan oleh pelaku untuk menyerang korban? Apakah motif pribadi atau ada motif lain? Memang sampai saat ini pihak kepolisian belum bisa mengungkap motifnya. Dugaan-dugaan polisi juga belum bisa menduga karena dari keterangan yang disampaikan kepada polisi bahwa korban ini di lingkungannya dikenal sangat baik, namun polisi masih terus mendalami apa motif di baliknya. Namun sebelum kejadian memang korban sempat di Blok M berkumpul sama teman-temannya, selanjutnya baru pulang sekitar pukul 2 dini hari dan terjadilah kejadian penyerangan tersebut di Jalan Pengasinan saat korban hendak pulang ke rumahnya. Kejadian sendiri memang tak jauh dari rumahnya, sekitar 1 kilo dari rumahnya, begitu. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Hidayatul Mulyadi langsung dari Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.